Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Tanda Praega. Kali ini, pada kesempatan kali ini, kelompok saya akan menjelaskan atau menerangkan mengenai kelas diagram relationship. Sebelumnya saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama saya sendiri, kemudian ada Ahmad Abdillah dengan NIM D1042191008, kemudian ada Rido Ilham Fauzan Baraseda dengan NIM D1042191010. Baiklah, kita masuk ke pengertian. Kelas adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstansiasi akan menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi objek. Kelas menggambarkan keadaan, atribut atau properti suatu sistem sekaligus menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut melalui metode dan fungsi. Diagram kelas memberikan pandangan secara luas dari suatu sistem dengan menunjukkan kelas-kelasnya dan hubungan mereka. Diagram kelas bersifat statis atau menggambarkan hubungan apa yang terjadi, bukan apa yang terjadi jika mereka berhubungan. Next, objek. Jadi objek adalah gambaran dari entiti, baik dunia nyata atau konsep dengan batasan-batasan yang tepat. Objek bisa mewakili suatu yang nyata dalam domain problem kita sebagai komputer, barang, konsumen. Dapat berupa konsep seperti proses penarikan uang, pembayaran, pengembalian buku, dan lain-lain. Relationship atau relasi menghubungkan beberapa objek sehingga memungkinkan terjadinya interaksi dan kolaborasi di antara objek-objek yang terhubung. Dalam pemodelan kelas diagram, terdapat 3 buah relasi utama, yaitu association, aggregation, dan generalization. Adapun bentuk relationship, yang pertama association, suatu hubungan antara bagian dari dua kelas. Terjadi association antar dua kelas jika salah satu bagian dari kelas mengetahui yang lainnya dalam melakukan suatu kegiatan. Di dalam diagram, sebuah association dalam penghubung yang menghubungkan dua kelas. Aggregation adalah suatu association di mana salah satu kelasnya merupakan bagian dari suatu kumpulan. Aggregation memiliki titik pusat yang mencangkup keseluruhan bagian. Sebagai contoh, order detail merupakan kumpulan dari order. Kemudian ada generalization, yaitu suatu hubungan turunan dengan mengasumsikan suatu kelas merupakan suatu superkelas dari kelas yang lain. Generalization memiliki tingkatan yang berpusat pada superkelas. Contoh, payment adalah superkelas dari cash, check, and credit. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Ega. Di sini terdapat sampel association. Misalnya penumpang dan maskapai penerbangan dapat dihubungkan dengan garis seperti berikut. Garis seperti ini. Ini adalah garis penghubung antara penumpang dan maskapai penerbangan. Selanjutnya, directed association yaitu mengacu pada hubungan arah yang diwakili oleh garis dengan panah. Panah menggambarkan aliran arah yang berisi wadah. Berarti ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini, panah mengarah ke penumpang, dari maskapai penerbangan mengarah ke penumpang. Yang selanjutnya, reflexive association. Ini terjadi ketika sebuah kelas mungkin memiliki banyak fungsi atau tanggung jawab. Misalnya seorang anggota staf yang bekerja di bandara, mungkin seorang pilot, insinyur penerbangan, petugas operator tiket, penjaga, atau anggota kru pemeliharaan. Jika anggota kru pemeliharaan dikelola oleh insinyur penerbangan, mungkin ada hubungan yang dikelola oleh dua contoh dari kelas yang sama. Contoh dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Selanjutnya, multiplicity adalah asosiasi logis ketika kardinalitas kelas dalam kaitannya dengan yang lain sedang digambarkan. Misalnya, satu armada dapat mencakup beberapa pesawat, sementara satu pesawat komersil mungkin berisi 0 hingga banyak penumpang. Notasi 0 pada diagram berarti 0 ke banyak. Contoh dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Terdapat 0. Selanjutnya, sample aggregation. Misalnya, kelas perpustakaan terdiri dari satu atau lebih buku. Dalam agregasi, kelas yang terkandung
tidak terlalu bergantung pada siklus hidup ada. Contoh, buku akan tetap meskipun perpustakaan dibubarkan. Selanjutnya, untuk menunjukkan agregasi dalam diagram, buat garis dari kelas induk ke kelas turunan dengan bentuk berlian atau belah ketupat di dekat kelas induk. Contoh dapat dilihat pada gambar yang tertera di bawah ini. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Ridho. Dipersilahkan. Lanjut. Perkenalkan, saya Ridho Ilham Fauzan Baraseda. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Kita masuk pada sampel composition. Composition mirip dengan aggregation, namun tujuan utamanya untuk menekankan ketergantungan kelas yang terkandung ke siklus hidup kelas wadah. Artinya, kelas yang terkandung akan dilenyapkan ketika kelas wadah dihancurkan. Misalnya, kantong samping tas bahu juga tidak akan ada lagi ketika tas bahu dihancurkan. Untuk menunjukkan hubungan komposisi dalam diagram UML, gunakan garis arah yang menghubungkan dua kelas dengan bentuk berlian yang berdekatan dengan kelas wadah dan panah arah ke kelas yang ada. Bisa dilihat pada contoh di bawah, di situ ada library dan books. Berikutnya, ada sampel inheritance atau generalization, mengacu pada jenis hubungan di mana satu kelas terkait adalah anak dari kelas yang lain berdasarkan asumsi fungsionalitas yang sama dari kelas induk. Dengan kata lain, kelas anak adalah tipe spesifik dari kelas induk. Misalnya, bank akun yang merupakan induk dari fixed akun. Untuk menunjukkan pewarisan dalam diagram UML, garis padat dari kelas anak ke kelas induk digambar menggunakan panah yang tidak terisi. Bisa kita lihat pada contoh di bawah. Dan kita masuk ke sample realization, menunjukkan implementasi fungsionalitas yang didefinisikan dalam satu kelas oleh kelas yang lain. Misal, preferensi percetakan yang di setel menggunakan antarmuka penyiapan printer sedang diterapkan oleh printer. Untuk menunjukkan hubungan dalam UML, garis putus-putus dengan panah padat yang tidak terisi diambil dari kelas yang mendefinisikan fungsionalitas kelas yang mengimplementasi fungsi tersebut. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan kelas diagram sistem akademik. Di sini kita memiliki kelas student yang memiliki atribut name, string, birthday date, email string, home address, dan di bawahnya kita memiliki metode student, name string, set email, email string, get email, string, register for class, class. Di sini kita punya class, kode, dan ada atributnya adalah kode, string, semester string, status integer, dan metodenya adalah class, course section, string semester, set status integer, get status integer. Kemudian ada class course yang dimana atributnya adalah title, string, description string, credit integer yang memiliki metode get title string, set credit integer, get credit integer, get description string. Kemudian ada kelas undergraduate. Di sini metodenya adalah parties string dan memiliki metode add party string, get party string. Kemudian ada kelas graduate. Di sini tidak ada atributnya dan metodenya adalah apply for assistant class. Dan terakhir ada kelas instruktur. Di sini ada atribut name string, home campus string, dan metodenya adalah instruktur name string. Baik, pertama-tama kita student akan terregister ke kelas. Di sini banyak student boleh tergabung dalam satu buah kelas karena memiliki logo 0, bintang. Berikutnya pada kelas ini akan terdaftar ke course.
Pada course ini hanya boleh ada satu kelas untuk satu course. Lalu kelas tadi akan berlanjut juga ke teacher, instruktur di sini. Di sini hanya boleh ada satu instruktur untuk satu buah kelas. Karena jika ada lebih mungkin akan mempengaruhi proses belajar mengajarnya. Kemudian dari kelas ini juga akan berlanjut ke graduate assistant. Di sini asistennya boleh lebih daripada 0 atau 1 dan berjumlah banyak. Karena asisten tidak dibatasi. Kemudian dari graduate akan kembali lagi ke student. Nah, di sini ada undergraduate. Ini juga akan kembali juga ke student. Sekian penjelasan dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.